siang, apa kabar dengan saudara Nana? Selamat siang, iya benar, ini saya. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya terima kasih banyak, saya ingin bercerita tentang masa yang saya alami akhir-akhir ini. Tetapi sebelumnya, apa bisa saya menggunakan kata aku atau kata yang lebih santai kepada Anda, soalnya saya terbiasa dengan kata-kata yang seperti itu. Tentu saja Anda bisa menggunakan kata-kata yang menurut Anda nyaman. Terima kasih banyak Kak, saya akan memulai cerita ya. Silahkan. Jadi sekarang ini aku adalah mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi di Surakarta. Sebenarnya aku udah kuliah sekitar 2,5 tahun yang lalu. Lalu, Saat ini aku sudah semester 5 waktu itu. Adikku satu-satunya masuk kuliah karena aku merasa tidak enak, ya aku memutuskan untuk keluar dari kampus mengambil cuti dan bekerja. saya masih kurang paham apakah sebelumnya ada masalah di masa lalu sehingga Anda dan keluarga Anda itu hidup pas-pasan. Ya sebenarnya sih Kak, dulu ayahku itu pengusaha yang sukses di Jakarta. Singkat cerita, ayahku terlibat kasus korupsi yang menyeret nama ayah, lalu ayahku dipenjara. Selama 1 tahun, momen itu menjadi sangat berat untukku, ibuku, dan adikku. Kita harus melihat ayah dibawa paksa dari rumah oleh beberapa polisi. Aku melihat dengan jelas, ibuku sangat terpukul sampai dia jatuh pingsan berkali-kali. Aku terus berdoa dan percaya bahwa ayahku bukanlah orang yang seperti itu. Aku tahu betul, dia adalah orang yang sangat jujur. Sampai akhirnya ayahku bebas dari penjara karena benar dugaanku ayahku tidak mungkin terlibat kasus seperti itu. Ya, Anda mengalami masalah yang sangat berat waktu itu. Iya Kak, sangat berat. Lalu setelah kejadian itu, kami memutuskan untuk pindah ke Solo. Kami hidup dari usaha kecil-kecilan ayahku. Ya tentu saja aku merasakan banyak sekali perbedaan. Yang tadinya hidup senang, apa-apa tersedia, sekarang aku hidup dengan pas-pasan. Aku juga merasa kecewa karena harusnya dulu itu aku bisa masuk di SMA impianku, tetapi karena keluargaku harus berhemat, ya sudah aku tidak bisa masuk ke SMA yang sangat aku impikan. Lalu setelah Anda berpindah keluar kota itu, apa yang terjadi? Di sini dengan teman-teman baruku. Mereka menyenangkan masuk ke salah satu universitas di Solo. Ya dengan teman-temanku itu juga, aku juga cukup merasa senang bisa melanjutkan sekolah sampai kuliah. Apalagi teman-temanku juga bisa disebut sahabatku dari SMA yang bisa masuk universitas sama denganku. Wah, pasti menyenangkan ya bisa satu universitas dengan teman-teman Anda. Tetapi saat memasuki semester 5, kesenanganku harus tertunda. Adikku satu-satunya masuk kuliah. Jadi aku memutuskan untuk mengambil cuti dan bekerja sebagai customer service di perusahaan yang menyediakan jasa transportasi online. Aku senang ketika bisa membantu membiayai adikku, tetapi aku ragu apa bisa nantinya aku membiayai adikku terus-menerus sedangkan kuliah itu tidak murah. Anda merasa bahagia ketika Anda bisa menyekolahkan adik Anda. Tetapi Anda juga merasa ragu apakah nanti bisa sampai akhir menyekolahkan adik Anda. Apakah Anda sedang mengalami kebingungan? Iya Kak, aku sangat bingung sih Kak, tetapi aku tetap berusaha keras untuk adikku. Aku membuka usaha online shop ya untuk sedikit membantu membiayai adikku. Akhirnya adikku sudah masuk ke tahun terakhir. Aku berdiskusi dengan orang tuaku dan aku memutuskan untuk keluar dari perusahaan dan memilih melanjutkan untuk kuliah yang sudah tertunda kurang lebih 3 tahun itu dengan tetap menjalankan usaha sampinganku. Aku sempat bingung apakah harus melanjutkan kuliah atau berhenti dari pekerjaanku. Walaupun sudah berdiskusi dengan orang tuaku, rasanya aku tetap bingung. Akhirnya aku mengikuti kata hatiku saja. Anda mengikuti kata hati Anda dan sepertinya itu membawa kabar baik ya. Benar sekali Kak, aku senang sekali bisa melanjutkan kuliah. Aku juga sangat bersyukur karena aku merasa aku menjadi pribadi yang lebih dewasa dari sebelumnya. Saya kurang paham dengan kata pribadi yang lebih dewasa dari sebelumnya. Apakah ada contoh yang bisa Anda sampaikan? Kak, dari sebelumnya, aku merasa sekarang lebih dewasa, aku merasa lebih bisa memaknai hidupnya sesungguhnya. Dulu aku selalu menjadi anak manja yang apa-apa minta, tidak bisa berusaha sendiri. Sekarang aku sangat-sangat mengerti bagaimana cara mencari uang, bagaimana susahnya mencari uang, dan benar-benar merasa berbeda dan matang dari sebelumnya. Sampai aku sering menjadi tempat curhat oleh sahabat-sahabatku. Ya, aku sangat sedih sebenarnya tidak bisa berkumpul seperti dahulu dengan sahabat-sahabatku. Ya, gimana ya? Mereka sudah ada yang menikah, ada juga yang sudah punya anak, mereka juga ada yang pindah keluar kota. Ya, mereka menjalani hidup mereka sendiri-sendiri sekarang. Aku ingin mereka bahagia. Keinginan Anda itu sangat baik sekali. Wah, benarkah? Tapi sayangnya sekarang lagi masa-masa pandemi, aku ingin sekali bertemu dengan mereka. Aku ingin berkuliah secara tatap muka.
Tapi anehnya, aku sering merasa tidak bisa tidur karena mendengarkan curhatan teman-temanku. Anda mengatakan ketika Anda mendengar curhat mereka, Anda itu masih tidak bisa tidur. Apakah itu salah satu faktor yang membuat Anda itu tidak bisa tidur selama ini? Aku juga merasa seperti itu. Aku terlalu ingin melihat teman-temanku bahagia, sehingga aku tidak dapat tidur setelah mendengar curhatan mereka. Aku juga sering tersasar ke suatu tempat, aku hilang nafsu makan, bahkan aku sering menyayat tanganku sendiri. Aku merasa ada yang salah dengan diriku. Anda memiliki keinginan yang baik untuk membuat teman-teman Anda bahagia. Anda juga memiliki empati yang sangat dalam ketika teman-teman bercerita, tetapi sebaiknya Anda jangan terlalu berlarut dalam empati Anda tersebut. Karena jika Anda terlalu berlarut, Anda itu bisa melukai diri Anda sendiri, itu tidak baik untuk Anda. Iya kak, aku juga mikir gitu sih. Aku terlalu berlebihan. Baiklah, aku merasa sangat lega setelah bercerita dengan kakak. Terima kasih banyak ya kak. Sama-sama, saya juga senang sekali bisa membantu Anda. It's okay, it's okay. Feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you're round it.